Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3B mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi yang diampu oleh Muhammad Indra Darmawan STPMSC dengan materi presentasi yaitu penjadwalan dalam proses produksi. Sebelum kami memulai presentasi, maka kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Aina dengan NIM 1902 30 10 40. Yang kedua ada M Alwi dengan NIM 1902 30 10 24. Yang ketiga ada Yatmini Sri Hastuti dengan NIM 1902 30 10 58. Yang keempat ada Dimas Alpi Wibisono dengan NIM 1902 30 10 12. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sa'diyah, dengan NIM 1902 30 10 48. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Dimas Alpi Wibisono, yaitu mengenai definisi penjadwalan. Materi kedua akan disampaikan oleh Nur Aina mengenai ukuran keberhasilan penjadwalan. Materi ketiga akan disampaikan oleh M Alwi, yaitu tentang tujuan penjadwalan. Materi keempat akan disampaikan oleh Yatmini Sri Hastuti dengan materi jenis penjadwalan. Dan materi terakhir tentang studi kasus akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sa'diyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari penjadwalan. Penjadwalan atau scheduling atau membuat jadwal adalah salah satu kegiatan yang penting dalam proses produksi ataupun pekerjaan suatu proyek penjadwalan. Digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya pabrik. Penjadwalan. Ukuran keberhasilan dari suatu pelaksana aktivitas penjadwalan, khususnya penjadwalan job shop, adalah meminimalis kriteria keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata waktu alih atau main post time. Yang kedua, market span, yaitu total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kumpulan job. Yang ketiga, rata-rata keterlambatan atau main tardiness. Yang keempat, jumlah job yang terlambat. Yang kelima, jumlah mesin yang menganggur. Dan yang terakhir, jumlah persediaan. Baiklah, jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tujuan penjadwalan. Yang pertama adalah meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu sehingga total waktu proses berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi jumlah pekerjaan yang mengganggu dalam antrian ketika sumber daya masih mengerjakan tugas yang lain. Dan yang ketiga adalah mengurangi beberapa keterlambatan yang mempunyai batas waktu penyelesaian sehingga akan meminimalisasi biaya keterlambatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis penjadwalan. Jenis penjadwalan itu ada 3. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready dan memori utama. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping, aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Dan yang terakhir adalah penjadwalan jangka panjang long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intens, yaitu waktu proses dan memori perangkat. Program-program ini berpartisipasi dilakukan sebagai
pengisi agar proses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide studi kasus yang diambil dari jurnal ilmiah penjadwalan produksi di lingkungan FGSP atau Flexible Job Shop Problem untuk meminimasi total tardiness. Tardiness sendiri adalah suatu masalah mengenai keterlambatan pada saat proses produksi ataupun delay time. Studi kasus ini dilakukan pada divisi PPIP PT Barata Indonesia Gresik, di mana pada divisi ini menerapkan penjadwalan produksi menggunakan metode sequencing perhitungan algoritma sequencing mengikuti tahapan-tahapan algoritma. Penjadwalan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perbandingan antara metode FCFS dengan IDD sebagai inisiasi awal. Selanjutnya, untuk pengoptimalan jadwal lebih lanjut, maka dilakukan dengan menggunakan algoritma tabu search, di mana dalam setiap tahapan iterasinya menggunakan prinsip pairwise interchange heuristic.